Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Raya sama sekali tidak bisa berkata-kata saat ditanya oleh Tama tentang masalah itu. Alasan pengabdian ini karena pendidikan cuci otak yang dialaminya sejak dia masih kecil. Dia sangat percaya bahwa dia harus memberikan segalanya untuk keluarga Sucipto dan ayahnya, bahkan hidupnya. Namun, dalam kasus ini, dia secara alami tidak bisa memberitahu Tama Renza. Jadi dia hanya bisa terus memohon sambil menangis, "Tuan, meskipun hidupku sangat singkat, aku hampir tidak pernah memohon dan mengemis belas kasihan kepada siapapun. Hari ini aku mohon sekali, tolong beri aku waktu yang baik dan berhenti menyiksaku, oke? Kasihani aku dan bunuh aku sekarang." Tama lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Maaf, kamu tidak bisa mati sekarang." Saat ini, di kokpit kapal lain, kapten dan pelaut sudah tercengang. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Raya hanya menyerang pria itu, dan dia berdiri diam dan tidak bisa bergerak seolah-olah dia telah dikutuk. Apalagi, dia mengangguk, menggelengkan kepalanya sebentar, dan menangis pahit untuk sementara waktu. Bagi orang-orang di kapal, pemandangan ini agak terlalu ajaib. Kapten segera mengeluarkan telepon satelit dan menghubungi nomor domestik. Di telepon, dia menjelaskan apa yang terjadi di sini secara mendetail, dan kemudian mendengar perintah di telepon, dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Oke, aku mengerti. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan." Setelah itu, dia menutup telepon dan berkata dengan dingin, "Cepat beritahu Mr. Christian bahwa dia punya kerjaan baru." Seorang pelaut di sisinya dengan cepat berbalik dan berlari ke kabin bawah kapal pesiar. Ada pintu terkunci di kabin bawah. Dia mengetuk pintu dan berteriak, "Mr. Christian, kapten memintaku untuk memberitahumu bahwa tuannya punya perintah baru." Suara suram seorang pria datang dari kamar, "Oke, aku akan naik sekarang." Begitu suara itu jatuh, pintunya terbuka. Seorang pria paruh baya dengan mata segitiga dan hidung bengkok membawa busur silang komposit berat khusus di tangannya. Panah komposit adalah yang paling kuat dari semua senjata panah, dan kekuatan satu panah otomatis bahkan melebihi senjata. Pemburu profesional suka menggunakan busur komposit berat untuk berburu mangsa besar, seperti babi hutan berkulit tebal. Pistol biasa dan senapan ringan dengan peluru bisa mengenai babi hutan, namun sulit menembus kulit babi hutan yang dilapisi minyak pinus dan lumpur. Bahkan peluru bisa membias pada kulit babi hutan. Namun, jika busur silang komposit berat digunakan dengan baik, babi hutan dapat menembak melalui dengan satu anak panah. Kekuatannya tidak kalah dengan sniper rifle yang berat. Yang lebih kuat lagi adalah busur silang komposit memiliki jarak jauh dan akurasi tinggi. Saat dipasangkan dengan sniper scope, itu bisa digunakan untuk sniping jarak jauh, dan itu tidak kurang dari sniper rifle. Panah komposit tidak hanya kuat dan akurat, tetapi juga memiliki keunggulan besar, yaitu suaranya sangat rendah, dan sangat cocok untuk pembunuhan. Lebih penting lagi, sebagian besar negara di dunia adalah negara pelarangan senjata api dan memiliki batasan hukum yang ketat.
Bahkan lebih sulit lagi bagi orang awam untuk mendapatkan pistol, apalagi senapan sniper. Namun, panah komposit tidak memiliki banyak batasan. Misalnya, panah otomatis komposit yang dipegang orang ini adalah busur silang komposit yang diperkuat yang digunakan dalam kompetisi olahraga. Ini sangat kuat dan bahkan bisa menembus rompi anti peluru. Senjata yang bagus untuk membunuh. Orang ini membawa busur silang komposit ini dan melangkah ke atas kokpit. Kapten segera berkata kepadanya, "Mr. Christian, cepatlah, segera bunuh pria di perahu seberang." Pria itu melirik ke arah Tama dan Raya di perahu yang berlawanan, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah dia seperti target anjing yang masih tidak bergerak dalam jarak sedekat itu?" Karena itu, dia segera membuka jendela dan mengarahkan bidikan cermin penembak jitu pada panah komposit di pelipis kiri Tama. Kekuatan panah komposit yang berat cukup untuk menembus kepala seseorang pada jarak yang begitu dekat. Selain itu, Tuan Christian ini sendiri adalah seorang pembunuh teratas yang sangat pandai membunuh orang dengan senjata ini, jadi dia memiliki kepastian mutlak bahwa dia dapat membunuh Tama dengan satu pukulan. Dia memulai debutnya di bidang pembunuh selama 15 tahun dan tidak pernah melewatkan target dengan panah otomatis. Oleh karena itu, setelah membidik Tama dengan kecepatan yang sangat cepat, dia segera menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Tali busur panah komposit membuat suara berdengung, lalu panah-panah yang terbuat dari paduan titanium dan serat karbon berlari langsung ke pelipis Tama. Kecepatan panah komposit melebihi 100 meter per detik, belum lagi panah komposit berat ini adalah senjata pembunuh yang dimodifikasi, kecepatannya hampir mendekati 200 meter per detik. Pada jarak yang begitu pendek, kecepatan yang tersisa bagi lawan untuk bereaksi tidak lebih dari 0,5 detik. Dengan kata lain, lawan bahkan tidak punya kesempatan untuk menoleh dan melihatnya. Karena itu, Mr. Christian sudah mengambil keputusan dan menganggap Tama sudah mati. Ia bahkan siap menyaksikan kepala Tama yang akan meledak dengan matanya sendiri. "Hah, bagaimana ini mungkin?" Mr. Christian menjadi sangat terpana. Kapten juga tercengang dan berseru, "Mr. Christian, apakah kau melihatnya? Anak panah yang baru saja kau tembakkan, apa yang orang itu pegang di tangannya?" Mr. Christian tiba-tiba berkeringat dingin. "Iya. Orang ini benar-benar setengah dewa. Aku belum pernah melihat orang sekuat ini." Setelah itu, Mr. Christian buru-buru bertanya, "Siapa dia?" Sang kapten sangat ketakutan. "Aku tidak tahu. Aku baru saja menerima perintah dari Tuan untuk memberitahumu untuk membunuhnya." Mr. Christian lalu mengertakkan giginya. "Aku akan menembaknya lagi. Aku tidak percaya dia bisa menangkapnya." Panah komposit ini memiliki 2 set tali busur, yang dapat digunakan untuk 2 anak panah untuk pengambilan gambar kontinu. Setelah 2 panah-panah ditembakkan, tali busur harus dirangkai ulang. Untuk anak panah yang berat seperti itu, tali busur bukanlah tugas yang mudah. Meskipun dioperasikan oleh Mr. Christian, itu akan memakan waktu setidaknya 10 detik. Oleh karena itu, panah-panah yang tersisa hampir merupakan kesempatan terakhirnya. Pada saat ini, Kapten tiba-tiba menghentikannya dan berseru, "Mr. Christian, jika kamu tidak bisa menyingkirkannya, mulailah rencana darurat. Apakah kamu benar-benar yakin bisa membunuhnya dengan panah terakhir ini?" Mr. Christian tiba-tiba membeku sesaat, ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak begitu yakin, tapi aku mau mencobanya." Kapten berkata dengan ekspresi muram, "Tuan Christian, jika kamu tidak benar-benar yakin, maka buatlah rencana darurat." Mr. Christian mengangguk ringan dan berkata, "Oke, mari kita terapkan rencana darurat." Saat ini, di geladak kapal lain, Raya melihat Tama menggenggam panah-panah yang menembus udara dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya menjadi syok. Dia berseru dalam hatinya, "Orang ini, apakah orang ini manusia atau dewa?"
Kekuatan panah silang ini lebih kuat dari seranganku sebelumnya, dan itu jauh lebih cepat dariku. Dia bahkan bisa menangkapnya dengan mudah. Bagaimana dia bisa meraihnya dengan satu tangan tanpa melihat? Level berapa seni bela diri yang dipelajari pria ini? Pada saat ini, Tama melihat ekspresi Raya yang terkejut dan tersenyum ringan. Apakah kamu merasa pandangan duniamu telah diubah? Raya tiba-tiba mengangguk lembut tanpa sadar. Meskipun dia tidak mau mengakui kegagalan dan kekurangannya, kekuatan pria di depannya memang luar biasa, dan dia benar-benar melebihi pengetahuannya tentang seni bela diri. Tama Renza kemudian mencibir dan menoleh untuk melihat kapal di seberangnya. Pembunuh dengan busur silang komposit di perahu terkejut dengan sorot matanya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.